Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan mencari peluang di saham bagus yang masih underperform atau belum naik tinggi di saat IHSG sudah naik dan asing kembali borong saham dan juga SBN. Nah, tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research. IHSG kembali all time high dan juga mencetak rekor baru lagi di level 7.533 dengan nilai transaksi pada perdagangan kemarin itu tembus 19 triliun dan juga ada inflow asing sebesar 1,6 triliun rupiah. Nah, hal ini mengindikasikan guys ya bahwa big fund dan juga investor asing mulai melirik kembali, mulai memborong lagi aset-aset di emerging market termasuk di saham dan juga IHSG. Sehingga kita melihat ya dari para pelaku pasar ini ada spekulasi bahwa Bank Indonesia dalam waktu dekat akan segera memangkas suku bunga sedikit lebih awal dibandingkan The Fed. Ini dikarenakan rupiah kita yang terus menguat dan IHSG ya pada hari ini juga masih melanjutkan kenaikan alias masih rally ya guys ya, dan investor ini sedang menikmati musim bullish terpanas pada tahun 2024 ini menjelang pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia dan juga The Fed. Tentu saja hal ini menjadi sentimen yang sangat positif. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya gitu ya, apakah sekarang itu waktunya kita menjual saham yang sudah naik atau kita hold atau ya kita borong saham gitu ya. Ya pada dasarnya ini adalah sentimen positif guys untuk market saham ya. Ketika terjadi pemangkasan suku bunga ya, maka ini akan menjadi stimulus ekonomi. Dan kalau misalkan ekonominya kembali bangkit ya, kembali bagus, maka hal itu juga akan berdampak positif terhadap IHSG. Teman-teman bayangkan ya, rupiah menguat dikarenakan DXY-nya yang melemah. Hal ini pun sudah bisa menjadi sentimen yang sangat positif. IHSG sudah bisa all time high, tapi kita melihat guys ya, meskipun IHSG-nya naik all time high, tapi ternyata masih ada saham-saham yang underperform atau performanya ini belum bagus ya guys ya, atau masih di harga bawah lah ya, seperti itu. Nah, disinilah kita harus cermat dan juga mencari peluang di saham bagus yang harganya belum naik tinggi. Atau mungkin teman-teman lebih tertarik dengan saham-saham yang sudah pasti ada tanda bullish reversal, sudah mulai rebound gitu guys ya. It's okay, nggak masalah. Ya, selama teman-teman ada cash-nya, selama teman-teman ada dananya, semua peluru yang teman-teman miliki ya silahkan ditembakkan sekarang guys ya. Mendekati pemangkasan suku bunga nanti ada potensi sedikit terkoreksi guys ya, atau normal correction aja gitu ya. Biasa sih ada sell on news, tapi kita akan lihatlah nanti ya, apakah memang IHSG ini dan juga saham-saham big caps ya, saham-saham yang fundamentalnya bagus juga akan ikut naik semua. Karena memang kita melihat ya pada hari ini pun masih ada saham yang belum naik tinggi seperti itu. Oke guys, jadi untuk IHSG pada sesi 2 hari ini guys ya, tepatnya hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 memang cukup sideways ya dengan kenaikan 0,38% ya. Ini untuk sementara tadi sempat naik ke 7.590, namun untuk level saat ini di 7.562 guys ya. Dan kita melihat memang market ini cukup menarik ya, meskipun hari ini masih terus berfluktuasi, saham-saham bagus pun memang naik turun guys. Jadi tidak selamanya naik terus ya, saham ada turunnya juga. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan area higher low-nya itu untuk re-entry lagi, untuk tambah muatan guys ya, dikala ada sedikit koreksi atau di normal correction-nya seperti itu. Nah, jadi saham yang kita lihat memang peluangnya masih sangat bagus ya di saat IHSG ini all time high. Yang pertama adalah saham Telkom guys ya. Sebenarnya kita sudah sering ya membahas saham-saham bagus ya yang harganya itu belum naik tinggi ketika IHSG-nya sudah all time high guys. Dan salah satunya kita melihat ada peluang ini di saham Telkom. Nah, jadi di sini kita akan jelaskan guys ya bagaimana sih prospek saham Telkom ini. Memang harus kita akui guys bahwa ekonomi itu tidak seperti dulu lagi. Ya, pada hari ini kita melihat banyak sekali toko-toko yang tutup ya guys ya, banyak sekali mall-mall yang sepi, banyak sekali swalayan yang kekurangan pelanggan ya, atau kurang ada pengunjung gitu ya. Jadi sepi lah ya, intinya seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun atau memang mereka itu tidak lagi overspending ya guys ya. Nah, hal ini pun sebenarnya terjadi di saham Telkom ya, di mana adanya penurunan ya guys ya dari kinerja Telkom dari sisi laba bersih. Nah, Telkom menanggapi hal ini ya guys ya, penurunan ini sebagai ancaman di masa depan, sehingga Telkom ini berinisiatif untuk melay off ya, atau mempensiunkan beberapa karyawannya dengan program pensiun dini, sehingga kita melihat labanya pada kuartal 2 2024 itu mengalami penurunan secara year on year dari 6,3 triliun menjadi 5,7 triliun ya guys ya. Jadi nilai untuk program pensiun dini itu adalah 1,2 triliunan. Nah, jadi
Jadi, kalau misalkan tidak ada program pensiun dini tersebut ya, tidak ada layoff karyawan, maka seharusnya laba bersih ya saham Telkom pada kuartal 2 ini di sekitar 6,9 triliun. Seharusnya naik secara year on year dan naik secara kuartalan ya guys ya. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat juga ya dari revenue-nya ini ada peningkatan ya. Teman-teman lihat pada year on year-nya ada kenaikan pendapatan dari 37,3 triliun menjadi 37,8 triliun. Begitupun secara kuartalan juga ada kenaikan dari 37,4 triliun menjadi 37,8 triliun. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa tidak menutup kemungkinan seharusnya pada kuartal 2 laba Telkom ini juga bagus, guys ya. Kalau misalkan kita tambahkan ya dengan nilai dari program pensiun dini yang diadakan oleh Telkom terhadap karyawannya, maka seharusnya laba bersih saham Telkom pada kuartal 2 jika ditambahkan ya 5,7 triliun tambahkan 1,2 triliun, maka artinya laba Telkom di angka 6,9 triliun. Dan hal ini sebenarnya positif ya guys ya untuk saham Telkom, meskipun ada beberapa aspek yang terjadi penurunan gitu ya. Jadi kita melihat ya ada peluang yang bagus di saham Telkom. Saya sebenarnya sangat suka ya guys ya dengan saham-saham yang ketika saham lain naik gitu ya. Ketika saham-saham di sektor lain sudah naik ya ada saham yang sideways di bawah. Itu saya sebenarnya suka ya guys ya. Karena pada suatu saat pasti akan ada kenaikan juga. Dan kita juga sudah melihat adanya potensi yang cukup menarik ya di saham Telkom. Untuk Telkom hari ini kita melihat ya sempat naik ke level 3.000-an tapi ternyata terkoreksi kembali, sempat turun ke 2.960 dan untuk saat ini masih sideways saja di 2.980 dan 2.990-an guys ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah punya saham Telkom di harga bawah, silahkan di hold ya. Teman-teman sudah mempraktekkan investasi yang bagus ya, praktek investasi yang benar dan praktek investasi yang menguntungkan. Itu adalah berani beli saham yang prospeknya masih bagus di harga murah sebelum harganya naik. Karena nanti kalau misalkan Telkom ini udah naik ya guys ya, misalkan Telkom ya hari ini ada gap up gitu ya nanti pas closing, atau besok tiba-tiba open gap up gitu ya 4%, 5%, maka akan banyak investor lain yang dia itu akan FOMO. Jadi yang dia itu akan melihat bahwa oh iya Telkom benar-benar ya ada potensi bullish reversal, ya udah saya belilah ya. Di harga 3.000 pun saya beli, 3.100 saya beli gitu ya. 3.200 saya beli. Wah, karena ini bangkit pasti akan banyak dibicarakan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi lebih suka ya guys ya membeli saham yang dia itu masih apa ya ibaratnya diperbincangkan sebagai saham yang lemot gitu ya. Wah, ini Telkom lemot nih ya, BBRI udah naik, Astra International udah naik gitu kan, saham BCA udah all time high, BMRI udah all time high, oh BBRI lemot. Nah, saya lebih suka membeli saham yang masih murah gitu ya, masih lemot lah ya, masih laggard seperti itu. Termasuk juga saham Telkom. Dari sisi valuasi PER-nya 12 kali dengan PBV 2,28 kali ya. Kalau misalnya teman-teman mau menilai ini adalah PBV yang mahal, valuasi yang mahal ya silahkan. Kalau saya pribadi memang tidak terlalu berpacu ya terhadap valuasi dari hanya PER dan PBV saja, tapi saya pun juga melihat adanya oversold di saham Telkom dan juga adanya potensi kenaikan harga saham Telkom ya guys ya. Jadi dari fundamental juga sebenarnya bagus ya kuartal 2 ini. Jika tidak ada program pensiun dini, seharusnya labanya itu ada naik ya secara year on year dan juga secara kuartalan. Tapi dikarenakan ada program layoff ya guys ya dan akan mempensiunkan ya. Dan pastinya ketika pensiun itu dilakukan, Telkom ya sebagai perusahaan besar ini harus memberikan pesangon ya guys ya untuk para karyawan yang di layoff tersebut. Oke guys, dari sisi profitabilitas juga masih oke, ada net profit marginnya di angka 15% dan juga Telkom ini kan saham yang rutin bagi dividen. Terakhir bagi dividen di 16 Mei 2024 dengan dividen yield 5,9% dan return on asset yang ke 8,24% dan return on equity 18,10%-an. Jadi saya melihat ya bahwa Telkom ini untuk saat ini menjadi alternatif saham yang bisa saya beli ya ketika kita melihat saham-saham lain sudah mulai naik. Tapi saham Telkom kita lihat juga masih berada di harga yang masih murah lah, masih bagus lah ya untuk diakumulasi seperti itu. Kembali lagi disclaimer on, kalau misalkan menurut teman-teman cocok silahkan dianalisa kembali ya dari aspek yang mungkin bisa meyakinkan teman-teman seperti itu. Selanjutnya dari sisi seasonality ya guys, kita akan bahas juga dimana pada bulan Agustus ternyata
persentase ya atau probabilitas dari kenaikan saham Telkom ini cukup menarik ya di bulan Agustus mencapai 71%. Lalu pada bulan-bulan selanjutnya sampai akhir tahun dan di Desember ini juga probabilitasnya bagus guys ya 83%. Tapi di September, Oktober, November ya dikarenakan biasanya juga ada koreksi ya guys ya di market ya siklusnya memang koreksi. Tapi entah ya nanti koreksinya karena apa ya kemungkinan besar akan terkoreksi ya setelah pemangkasan suku bunga itu bisa terjadi ya guys ya adanya sell on news itu bisa terjadi, tapi teman-teman jangan terlalu khawatir. Nanti kita akan update terus, misal ada tanda-tanda outflow di market seperti itu. Jadi untuk September, Oktober, November ya kalau misal turun lagi ya berarti ini kan waktunya kita beli ya guys ya. Dan semoga kalau misalkan memang akan diturunkan ya di Oktober November nanti, ya semoga Septembernya IHSG bisa all time high, saham-saham yang kita pegang juga bisa naik tinggi. Itu harapan kita gitu kan. Nah, jadi untuk Telkom ya biasa hijau itu sejak Desember, Januari, Februari juga bagus ya guys ya, sampai pembagian dividen. Nah, jadi untuk Telkom kita akan proyeksikan dividennya guys. Untuk estimasi full year EPS-nya di 237 per saham, DPR 59 sampai 80% dan potensi pembagian dividen 139 sampai 189 rupiah per saham dengan potensi dividen yield 4,8 sampai 6,5%-an. Ya cukup oke lah ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Tapi beberapa investor menilai ya bahwa dividen yield 4 sampai 6% ini adalah dividen yield yang tinggi. Ya kalau misalkan teman-teman sudah biasa cuan dari capital gain 30%, sudah biasa cuan dari capital gain 50%, melihat dividen yield 4%, 5%, 6% itu ya kecil katanya gitu guys ya. Kecil ya katanya ya untuk dividen 4%, 5%. Ya saya bisa sih cari capital gain 30% gitu kan. Ya biasalah ya ada sombong-sombong dikit gak masalah ya. Biasanya investor seperti itu guys ya. Biasanya investor yang capital gain approach gitu guys ya. Katanya sih dividen 4%, 6% itu kecil gitu ya. Ada juga yang jangan masuk kapal induk ya. Kapal induk itu paling dapat ya 10%, 20% gitu guys ya. Padahal itu pun sebenarnya sudah tinggi ya guys ya kalau teman-teman paham siklusnya. Nah, jadi untuk Telkom ya kenaikan sahamnya ini baru sekitar 7,9% ya guys ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah hold di harga bawah, sudah beli di harga bawah ya sekitar 2.700 ya guys ya. Maka untuk Telkom di harga saat ini pun pastinya mereka masih hold ya karena capital gain 7,9% ini masih nanggung ya karena secara teknikal memang kita melihat upside dari saham Telkom ini sudah sangat menarik. Masih menarik ya untuk upside-nya sekitar 42% ya sampai area high di level sebelumnya di Rp4.240 per saham. Jadi untuk Telkom kita melihat ya bahwa upside saham Telkom ini masih sangat tinggi sehingga potensinya masih cukup menarik guys ya. Tapi saya sih masih berharap ya akan ada koreksi lagi di saham Telkom ya guys ya. Kita berharap pergerakannya sih akan seperti ini. Ini kan sedang sideways guys ya. Kalau sedang sideways ya kita harapkan akan ada koreksi dulu nih ke 2.900-an ke 2.900-an. Lalu barulah dia bisa naik lagi gitu guys ya. Nah, ini harapan kita aja sebenarnya. Apalagi kalau misalkan bisa turun ke sekitar 2.870-an, wah ini akan lebih menarik lagi guys ya. Dan semoga saja bisa terjadi normal correction dulu agar kita juga bisa masuk ya di harga yang lebih murah lagi seperti itu. Oke guys, jadi untuk Telkom, apakah harga sahamnya bisa benar-benar naik atau tidak? Kalau misalkan kita melihat kondisi IHSG ya sudah all time high dan market maker sudah masuk, big fund sudah masuk, investor asing juga sudah masuk, maka Telkom besar kemungkinan juga akan ikut rally naik. Karena big fund itu membutuhkan likuiditas ya guys ya. Bukan hanya sahamnya bagus, bukan hanya sahamnya mau dinaikkan, tapi kalau misalkan likuiditasnya kecil, maka investor asing akan buang uang mereka, akan memborong saham-saham yang likuiditasnya besar, termasuk saham Telkom yang kita lihat belum naik tinggi. Ya mungkin Astra International, BBRI itu sudah naik ya guys, sudah naik lah lebih dulu lah ya dibandingkan dengan Telkom. Tapi bukan berarti Telkomnya jelek gitu guys ya. Tadi sudah saya jelaskan ya secara fundamental kalau misalkan tidak ada layoff karyawan seharusnya laba bersih saham Telkom ini juga bisa naik ya, bisa bagus seperti itu. Nah lalu kalau misal kita bercermin juga ya terhadap saham lain ya guys ya yang pada tahun ini absen tidak bagi dividen, itu juga bisa mengalami kenaikan. Ya, contohnya adalah saham GGRM, saham Gudang Garam, saham HMSP, saham Wismilak. Ya, kemarin itu mengalami kenaikan pada 19 Agustus 2024.
ketika ada isu-isu ya terkait dengan cukai rokok katanya akan dievaluasi kembali dan Ibu Sri Mulyani katanya akan pensiun gitu guys ya. Jadi untuk saham-saham sektor rokok ini menjadi sentimen yang positif. Nah, kita melihat guys bahwa GGRM itu naik 8,18%, bahkan HMSP itu juga bisa naik belasan persen. Jadi tidak menutup kemungkinan Telkom pun akan terjadi technical rebound seperti ini. Tapi prediksi saya ketika nanti Telkom ini sudah mulai naik guys ya dan sudah kenyang gitu ya, big fund-nya sudah kenyang akumulasi, maka potensi untuk retrace seperti ini akan sangat rendah. Ya, potensi atau peluang kita beli di harga yang lebih murah itu potensi atau peluangnya ya kecil. Ya guys ya, potensinya kecil kalau misalkan teman-teman mau nawar harga. Ya jadi kalau misalkan kita lihat ya, oh IHSG sudah naik ya, BBRI mulai rally, Astra International mulai naik lagi, ya Antam, ya lalu ada PTBA dan lain-lain itu sudah mulai naik, saham-saham big banks, BNGA dan lain-lain juga sudah mulai naik. Nah, kita mencari nih saham yang kenaikannya belum terlalu tinggi. Karena saham seperti GGRM pun ya yang labanya pada semester 1 itu anjlok 71,85% dan juga secara fundamental guys ya labanya turun tidak bagi dividen pada tahun 2024 ini juga bisa mengalami technical rebound atau kenaikan harga saham gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa saham Telkom pun akan mengalami technical rebound dan bisa naik karena akumulasi. Nah, langsung di sini kita akan lihat guys ya bahwa kemarin saham-saham yang paling banyak diakumulasi investor asing yang pertama adalah BBRI ya dengan inflow 681 M, lalu Bank Mandiri 322 M, BBCA 262 miliar, lalu ada Astra International inflow-nya 126 miliar, lalu ada BBNI ya guys ya yang juga akumulasi asing 100,7 miliar. Tapi kita melihat di sini selain saham-saham for big banks dan juga Astra International, ternyata ada saham big caps lain. Yaitu ada saham Telkom dan juga saham INDF. Kalau misalnya kita perhatikan, INDF ini sudah mulai naik guys ya. Kemarin di 6.400 sudah mulai naik ke 6.600. Sementara Telkom dari 2.700 baru naik ke 2.900-an saja. Jadi kita melihat ya bahwa potensi saham-saham big caps ini masih ada. Nah, di sini kita akan sedikit membahas terkait dengan retail ya guys ya dan juga big fund. Kapan sih investor retail itu butuh big fund dan kapan sih big fund itu butuh investor retail? Ya biar teman-teman juga tahu bagaimana sih siklusnya dalam kita mengamati market itu ya guys ya. Tadi sudah kita bahas kondisi market seperti apa, ada all time high ya guys ya, ada spekulasi bahwa Bank Indonesia pangkas suku bunga lebih awal, lalu kita melihat juga inflow-nya besar ya guys ya. Kemarin transaksinya juga besar 19 triliun, inflow asing juga besar ya. Teman-teman harus paham dulu kondisi makroekonomi, mikroekonomi dan juga kondisi market. Nah, di sini kita akan bahas ya, kapan sih retail itu butuh aktivitas borong saham yang dilakukan oleh big fund? Yaitu di saat marketnya sudah oversold, di saat marketnya sudah anjlok, sudah turun dalam gitu guys ya. Dia sudah sideways di harga bawah itu dalam fase akumulasi. Nah, disitulah ketika kita buy on weakness, kita berharap akan ada inflow, akan ada akumulasi kembali dari investor besar atau big fund ya atau investor asing seperti itu ya. Jadi di saat market oversold, retail itu membutuhkan big fund ya guys ya. Apalagi kalau misal kita akumulasinya saham bagus yang ibaratnya nantinya akan mulai rebound dan naik lagi gitu ya. Pasti di sini retail sangat membutuhkan big fund. Jadi beli saham bagus di harga murah itu memang butuh keberanian gitu guys ya, dan butuh kesabaran juga, butuh keberanian, butuh kesabaran untuk kita hold saham-saham ini sampai nanti big fund-nya mulai masuk lagi ke saham tersebut ya. Jadi retail butuh big fund itu untuk menaikkan harga saham ketika mereka itu memborong saham yang retail beli seperti itu. Tapi kapan sih big fund ini butuh investor retail? Tentu bukan di fase akumulasi. Mereka mau akumulasi besok, lalu mau keluar masuk, mau net sell net buy gitu guys ya. Itu sebenarnya terserah investor asing. Tapi di sini investor asing atau big fund ini membutuhkan investor retail di saat marketnya sudah overbought atau sudah jenuh beli. Dia di harga tinggi mulai sideways kembali, lalu tiba-tiba ada outflow. Nah, disinilah outflow-nya akan diserap ya oleh investor retail. Jadi big fund ini butuh investor retail ya agar mereka itu beli dan FOMO ya guys ya terhadap sebuah saham dan mau beli di harga pucuk sebagai exit liquidity para big fund. Ditandai dengan adanya outflow yang besar dari investor asing ya, seperti yang terjadi di sell in May kemarin. Teman-teman ingatlah di sell in May kemarin ya, banyak sekali analis yang bilang ya
banyak sekali YouTuber yang bilang kalau misalkan mereka paham gitu guys ya. Oh iya, ini ada outflow yang besar nih. Iya, investor asing kabur. Yaitu teman-teman jangan denial gitu guys ya. Teman-teman cross check lagi, apakah memang benar-benar ini waktunya kita take profit atau kita diamkan saja sampai nanti turun lagi dan kita loss lagi capital gain-nya, gitu kan? Ini teman-teman jangan denial. Kalau misalkan ya ada analis ya guys ya, yang bilang bahwa ini inflow-nya bagus, tapi dari 10 analis ini misalkan semuanya bilang bagus, ya berarti memang sedang bagus. Tapi kalau misalkan ya dari 10 analis, misalkan 8 analis bilang bagus, 2 analisnya dia nge-fear gitu ya. Fear market crash. Nah, berarti ini yang market crash-nya dia tidak apa ya, ibaratnya jangan didengerin lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sebaliknya, 8 analis dari 10 analis bilang bahwa asingnya kabur ya guys ya, ada faktor X yang menyebabkan market turun, teman-teman jangan denial, teman-teman jangan menghindari gitu guys ya berita tersebut ya. Teman-teman cerna lagi lalu cross check apakah benar-benar kita harus exit dulu, apakah benar-benar kita harus take profit dulu gitu kan. Karena ya take profit juga tidak ada salahnya. Yang salah itu adalah ketika harga saham turun, ketika market turun, teman-teman portonya juga merah. Berarti itu belinya teman-teman ketinggian gitu ya. Jadi tetap guys ya, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Ya kalau misalkan teman-teman bisa mempraktekkan ini, ya kalau misal indikator ya bebas lah. Teman-teman mau pakai indikator apa? MACD boleh. Lalu stokastik RSI boleh gitu guys ya. Super trend boleh gitu ya. Semua indikator teman-teman boleh punya. Tapi kembali lagi, harus ada keberanian, harus ada mental untuk beli saham bagus di harga bawah sebelum harga sahamnya naik tinggi. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat lagi guys ya, saham Telkom, Telkom ini mulai ada akumulasi yang cukup besar itu pada tanggal 16 Agustus ya guys ya. Meskipun tanggal 19-nya ada net sale, tapi di sini kita melihat investor asing masuk lagi kemarin ya sebesar 69 miliar. Jadi kalau misal kita lihat guys ya di beberapa hari terakhir ya, setidaknya di 5 hari perdagangan terakhir, kita menilai bahwa investor asing dalam fase akumulasi saham Telkom seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.